Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa thabbit qulubana ala dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan bait yang belum kita baca, kita rekap dulu pembagian tasbih sambil kita baca ulang ini pembahasan tasbih dan taksirnya. Kita sudah tahu definisi tasbih, yaitu kalam yang menunjukkan adanya kesamaan dua hal. Kesamaan dua hal yang itu ditunjukkan oleh sebuah kalimat, entah itu kalimatnya huruf seperti kaf, ka'anna, atau kalimatnya seperti isim seperti mithlu, atau kalimatnya berupa fi'il seperti syabaha atau dhara'an. Kalam yang menunjukkan adanya persamaan dua hal dalam ini disebut sebagai tasbih, atau justru sifat atau penunjukannya itu sendiri, dalalannya itu sendiri. Kemudian tasbih terbagi ada rukunnya 4, torofa tasbih, wajibus syabah, wajib syabah ya. Baik, kalau kita wajib syibhi, boleh bahasa hikmah, kalau di Mesir umumnya orang mengatakan wajibus syabah. Kemudian ada tasbih. Dilihat dari wajib torofa tasbihnya, yaitu musyabah dan musyabah bihnya. Tasbih dibagi menjadi banyak bagian. Torofat tasbih ada kalanya musyabah, ada kalanya hissi, ada kalanya aqli. Maka ketika dibagi ada kalanya tasbih hissi bihissi, hissi ditasbihkan dengan hissi, aqli ditasbihkan dengan aqli, aqli ditasbihkan dengan hissi, hissi ditasbihkan dengan aqli. Menurut kalian mana yang aneh? Menurut kalian di antara surah ini mana yang aneh? Di antara surah ini mana yang aneh? Nah, hissi bi'aqli. Anehnya dari mana? Musyabah bihi. Ngapain kita menganalogikan? Tasbih itu kan analogi. Tasbih itu kan artinya menyamakan. Ngapain kita kasih kayak ini loh? Ngapain sih? Untuk apa tujuannya? Nanti akan kita jelaskan. Karena pertama berarti ketika kita mengatakan yang seperti ini loh, berarti ini menunjukkan bahwasanya musyabah bihi harus sesuatu yang lebih jelas. Musyabah bihi harus sesuatu yang lebih jelas daripada si musyabah. Saya bilang, Taufik, tolong belikan saya peci. Bilang peci doang kan bingung. Gimana Ustaz? Kayak ini. Ini terlihat kan? Peci yang saya inginkan terlihat apa enggak? Belum. Kenapa dipakaikan ini? Jadi musyabah bihi karena ini yang lebih jelas. Berarti musyabah bihi harus sesuatu yang lebih jelas. Di sini antara sesuatu yang hissi sama aqli mana yang lebih jelas? Hissi kan? Umumnya adalah sesuatu yang aqli ditasbihkan dengan hissi. Malah dibalik, hissi ditasbihkan dengan aqli. Jadi ini nggak umum. Makanya nanti ini salah satu bentuk tasbih makhluk. Umumnya begini misalnya, jasa Ahmad seperti wewangian harum. Umumnya gitu. Jasa Ahmad seperti wewangian. Oke kan? Jasa terlihat apa enggak? Membangun rumah sakit, membangun jalan raya, jasa kan terlihat kan? Seperti wewangian. Oh itu hissi sama hissi. Mari. Ada orang punya akhlak, sifat. Sifat itu terlihat apa enggak? Sifat terlihat enggak? Yang terlihat adalah tandanya. Sifat dermawan seseorang bisa dilihat enggak? Enggak. Yang dilihat tandanya. Kalau dia suka memberi berarti itu tanda bahwa dia punya sifat dermawan.
Dia punya sifat-sifat banyak, sifat yang baik. Dia baik banget. Kebaikannya itu, sifat baiknya itu seperti minyak wangi. Minyak wangi tercium kan? Bisa dilihat. Nah ini harusnya contoh yang seperti ini. Berarti kita bilang sifat baiknya seseorang itu seperti minyak wangi, yaitu harum. Sebenarnya bukan sama-sama harumnya sih. Kira-kira kalau harum bikin orang nyaman nggak sih? Harum bikin orang nyaman nggak sih? Ya, maka kesamaannya sebenarnya adalah membuat orang lain nyaman. Kebaikan seseorang, orang baik banget itu bikin orang lainnya nyaman. Oke, berarti di sini nanti ada tasbih yang agak-agak dari sini namanya tasbih makhluk. Umumnya adalah seperti ini. Ini adalah tasbih kebalikannya. Kemudian dilihat lagi ada sesuatu yang murokab, ada yang musyabbah yang murokab, ada yang ghairu, ada yang mufrad. Murokab di sini yang dimaksud adalah hayat atau hal atau sifat, tetapi yang berasal dari banyak hal. Seperti di tempat-tempat yang lain, kalau kalian menemukan kata murokab, jangan langsung diartikan dengan arti yang kalian pahami, tapi dicek dulu ini di bab apa. Di ilmu nahwu, murokab dalam ayat asal bisa kamu artikan tersusun, gak bisa. Mufrad gak bisa, main bisa artikan artinya tunggal, gak bisa, karena dia punya istilah sendiri dalam sebuah ilmu. Maka di sini juga sama, yang dimaksud murokab adalah al-hayat. Oke, maka terbagi menjadi ada mufrad bi mufrad, tasbih murokab bi murokab, ila akhirnya. Di sini juga ada sama. Ada sebuah tasbih di mana dia ada dua tasbih, tapi yang disebutin musyabahnya dulu, baru musyabah bihinya dulu. Ada juga bentuk tasbih yang disebutinnya musyabah plus musyabah bihi. Habis itu ditambahin lagi musyabah plus musyabah bihi. Ada namanya masing-masing. Ada juga bentuk tasbih yang dia musyabahnya dua, musyabah bihinya satu. Ada yang kebalikannya, musyabahnya satu, musyabah bihinya dua. Itu semuanya sudah kita jelaskan sebelumnya. Kalian tinggal baca contohnya. Kalau tidak paham, sudah tanya ke saya. Oke, ini bentuk-bentuk yang namanya tasbih. Kalian akan ketika memahami contoh-contoh dan lain-lain, maka kalian akan lebih mudah nanti ketika mencoba untuk membaca referensi-referensi khususnya di tafsir atau di hadis dan syarah-syarahnya. Lanjut, sekarang pembagian wajhu syabah. Pembagian tasbih melihat dari wajhu syabahnya, melihat dari kesamaannya. Ada yang mujmal, ada yang mufassal. Mujmal adalah ketika wajhu syabahnya tidak disebutin. Contoh, Zaidun kal badri, Zaidun badrun. Ada wajhu syabahnya nggak? Nggak ada. Mujmal. Gampang nggak? Kira-kira wajhu syabahnya apa? Gampang. Maka dia disebutkan namanya jadi. Kalau ada tasbih tidak disebutin wajhu syabahnya, kesamaannya di mana, kemudian sulit ditebak, maksudnya namanya mujmal ya, khofi. Sebenarnya mirip dengan ini sih, karena ini juga sama. Khawarij Mu'tazilah itu sama. Ketika al-wajhu zahir, al-wajhu yahtaj ila ta'ammul, zahir la yahtaj ila ta'ammul. Kalau ini perlu perenungan. Oke, mufassal adalah ketika disebutkan wajhu syabahnya. Zaidun kal badri fi, mulia apa mulia? Bisyarah. Zaidun badrun bisyarah. Mufassal apa? Ada pertanyaan?
Di sini tidak disebut. Oke, berarti ini juga bisa masuk ke contoh ini. Gharib mubtada, yaitu ketika wajib syabahnya nampak banget, layaknya sila ta'amul. Satunya ba'id gharib. Tasbih namanya tasbih. Ini pembagian tasbih loh ya, bukan pembagian wajib syabahnya. Ini pembagian tasbih, tapi melihat apa tasbihnya. Pembagian tasbih melihat wajib syabahnya. Kita lihat ada tasbih yang disebut sebagai tasbih yang ba'id, yaitu tasbih yang bagaimana? Tasbih yang wajib syabahnya perlu perenungan. Perlu perenungan itu ada alasannya apa enggak? Ada. Yang pertama karena banyaknya tafsir. Maksudnya banyaknya tafsir gimana? Biasanya ketika wajib syabahnya adalah murokab, tapi di sini murokab hissi. Tulis saja biar mudah. Ketika wajib syabahnya murokab hissi. Oke, ya. Tasbihnya murokab hissi. Seperti yang kemarin kita jelaskan, ada bintang-bintang apa? Gugusan bintang seperti apa? Seperti anggur putih. Ada gugusan bintang, penyair lihat gugusan bintang, dia nyamakan dia dengan anggur putih. Kesamaannya apa? Kecilnya doang? Enggak. Kecil, putih, bergerombol, tidak akhirnya. Oke, itu masuk ke ba'id gharib. Atau alasan yang kedua, karena nudro. Apa arti nudro? Jarang, karena musyabah bihinya jarang terjadi. Seperti ketika kauluhu, kembali ke musyabah bihi. Ketika musyabah bihinya adalah akli. Saya masih ragu kauluhu musyabah bihi apa? Oke, ketika musyabah bihi wajib syabahnya, musyabah bihinya murokab akli. Enggak, ini jelas. Harusnya ini bukan wajib, bukan musyabah bihinya nih. Ini di sini beliau agak kita artikan ini aja. Kauluhu khayaliyan. Kauluhu khayaliyan. Kayak ginilah, kalau saya menyelamatinnya kayak gini. Musyabah bihinya khayali. Kemarin kita jelaskan ada apa? Bunga. Warnanya merah ini ya. Di sininya tangkainya warna hijau. Diserupain dengan bendera terbuat dari batu mulia yang berwarna merah, terus ininya terbuat dari batu mulia yang berwarna hijau. Ada nggak kira-kira bendera yang terbuat dari batu mulia warna merah, tongkatnya terbuat dari batu mulia berwarna hijau? Nggak ada, itu cuma khayalan saja. Nah itu khayali, jadi itu masuk ke dalam tasbih yang baik, itu gharib. Atau karena kalau wahmi itu memang tidak ada sama sekali. Kalau ini tadi kan dikhayalkan. Kalau ini wahmi, bedanya adalah kalau ini seandainya tadi bendera yang terbuat dari batu berwarna merah. Batu berwarna merahnya ada nggak sih sebenarnya? Ada. Batunya ada nggak sih? Ada. Tongkat ada nggak sih? Ada. Batu permata warna hijau ada nggak sih? Ada. Cuma kalau digabungin nggak ada. Gabungannya nggak ada.
Tapi kalau spare partnya, bagian-bagiannya itu ada, itu namanya khayali. Kalian cek lagi nanti ya. Oke, yang wahmi bagaimana? Kalau wahmi memang tidak ada sama sekali. Itu hanya buatan akalnya orang-orang. Seperti mungkin kadang kalian jin ya. Misalnya dulu ada biasanya orang tua itu nakut-nakutin, awas jangan ke sana nanti ada. Kalian tahu apa ya, kalau kalian di siang-siang waktu kecil nggak boleh keluar, biasanya orang tua nakut-nakutinnya nggak ada apa? Hah? Ada nggak biasanya namanya apa sih, setan apa? Tapi itu biasanya setannya nggak ada, cuma nakut-nakutin doang. Nah, itu khayalan itu namanya wahmi. Seperti ketika ada seorang penyair mengatakan apa namanya, tombak itu seperti cakarnya gaul. Orang-orang punya makhluk khayalan namanya gaul. Bukan Tokyo gaul, bukan. Dia punya makhluk khayalan namanya gaul. Atau hul ya, hul. Jadi dia menyerupakan sesuatu dengan hul. Nah ini nanti masuknya ke wahmi. Dan cek lagi nanti yang di pertama. Oke, yang selanjutnya adalah ketika wajhu syabahnya adalah murakkab aqli, maka dia akan gharib. Maksudnya karena dia akan linudrati al-musyabah. Oke. Contohnya apa? Kalian yang hafal banget biasanya kalau orang-orang tuh biasanya buat nakutin orang, kamu kalau belajar itu amalkan pelajaran kamu. Mana? Mataluhum kama dalil bukan. Mataluhum kama dalil himari yahmilu asfara. Kesamaannya adalah apa? Mataluhum kama dalil himari yahmilu asfara. Kesamaannya di mana kira-kira? Mataluhum kama dalil himari yahmilu asfara. Atau bolehlah jangan gua aja deh, nggak apa-apa, sesuai dengan kaunuhu murakkaban aqliyah. Coba kita cek ya. Masaluhum, orang Yahudi, mereka yadrusun wa yata'allamun at-Taurat, yang mana Taurat adalah kitab yang sangat bermanfaat banget, wa huwa nafi'un jiddan. Selanjutnya belajar capek apa enggak? Capek. Yat'abun fihi ayatin darsi wa ta'alluq. Habis itu mereka ngamalin enggak? Enggak. La ya'maluna bima fiha. Ini musyabahnya diserupakan dengan himar. Dengan himar. Dia membawa yahmilu asfar. Asfar itu adalah buku. Yahmilu kutuban. Kutub itu wahiyah nafi'ah. Ya tahu apa enggak? Bawa buku banyak, capek gak sih himar sebenarnya? Tak, yahmilu ya. Ya aku bilhamli. Mereka bisa membawa sesuatu yang capek, mereka bisa memanfaatkan bukunya enggak? La yan tafi'u biha. Kira-kira sebenarnya nih, kalau ditanya sebenarnya orang ini, orang Yahudi disamakan dengan himar, apa kondisi seperti ini disamakan dengan kondisi seperti ini? Kondisi kan? Bukan himar yang disamakan kan?
dia seperti himar, bukan, tetapi kondisi seseorang orang Yahudi yang punya tiga kondisi ini disamakan dengan kondisi himar yang yakin, yat'ab, la yantafir. Kondisi satu yang dihasilkan dari tiga hal ini namanya murakkab. Jadi di sini ada murakkab. Kira-kira ini murakkab khas hissi apa akli? Akli kan? Gak bisa dilihat. Beramal dan lain-lain gak bisa dilihat. Jurusun dan lain-lain gak dilihat. Ini namanya murakkab akli. Ini juga murakkab akli. Atau nanti boleh yahmilnya bisa kita lihat lah, boleh mungkin. Tapi kalau yang abnya bisa dilihat ya ta'ab sifat bisa dilihat apa enggak? Enggak. Layan tapi bisa dilihat enggak? Enggak. Maka di sini murakkab akli. Kesamaannya apa? Hirmanul intifa. Sama-sama tidak bisa mengambil manfaat. Padahal yang dibawa, yang dimiliki sesuatu yang sangat bermanfaat, bi ablaghi nafi'in. Apa lagi? Ma'a tahammulit ta'ab wal masyaqqah. Padahal mereka capek. Kesamaannya di sini. Ini akli juga, murakkab. Nah, di sinilah ini kita sebut tasbihnya tasbih gharib, karena musyabbah bihinya murakkab akli. Karena ini murakkab akli, himarnya oke, boleh kita lihat. Tapi kan tadi musyabbah bihinya bukan himar, tapi kondisi himar yang membawa ini, kemudian dia merasa capek, kemudian dia tidak mengamalkannya. Kondisi itu semua, himarnya bisa dilihat, tapi sifat-sifatnya tidak, maka kita kategorikan sebagai murakkab akli. Oke, ini contoh mathaluhum kamathalil himari yahmilu asfar. Jangan kalian pakai kepada orang-orang sendiri. Ada orang misalnya pintar banget, tapi fasik. Gak usah bilang kayak gini, ini bukan buat mereka, orang Yahudi. Jangan kalian praktekin untuk saudara sendiri. Orang Yahudi gak usah pakai kayak gini. Itu lagi lalai aja. Oke, selesai. Berarti itu tasbih gharib. Terakhir, bagian terakhir adalah tasbih melihat apakah wajh syabahnya mufrad, apakah wajh syabahnya murakkab, atau yang disebut nanti ada tamtsil, ada ghairu tamtsil, permisalan. Pendapat pertama mengatakan tamtsil ketika wajh syabahnya adalah murakkab, mau dia hissi, mau dia akli. Pendapat kedua mengatakan murakkabnya yang akli saja, yang disebut sebagai tamtsil. Ini tasbih ini menurut pendapat pertama tamtsil nggak? Tamtsil. Menurut pendapat kedua tamtsil juga, karena murakkab akli. Oke ya? Bandingannya ghairu tamtsil, berarti kalau mengikuti pendapat pertama adalah yang mufrad. Bandingannya kalau pendapat kedua, karena ini murakkab akli faqat, berarti di sini murakkab kalau isi masuknya ghairu tamtsil atau mufrad. Ini saya tulis itu dua pendapat, maka nanti ada 4. Tapi saya tulis yang masyhur ini jumhur. Ini namanya Imam Sakraki. Biar nanti kalau kalian baca buku yang lebih lanjut, kalian tahu ternyata ada perbedaan pendapat terkait tamtsil dan ghairu tamtsil. Ini pembagian tasbih selesai. Dilihat dari horomat tasbih dan wajh syabah. Coba habis ini kita baca teksnya, gampang banget, coba ya, satu persatu ya. Coba kita baca baitnya. Kalian perhatikan baitnya dari bait tasbih di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini saya kasih kalian untuk nyatat. Tasbihuna dalalatun ala ishtirak amrayni fi ma'nan muta'alliq bi ishtirak. Ishtiraknya fi ayyi syai' fi ma'nan. Tapi harus dengan bi alatin, harus bilafdin. Katakan penyempurna bait doang.
Arkanuhu arba'atun, wajhun satu, adatun satu, wa tarafahu, jangan disukun, tarafahu jadi 4. Fattabi' sublan najah, itu pelengkap doang, namanya takmilatun baik. Habis itu faslun, wa hissiyani minhu tarafan. At-tarafan ada kalanya hissiyan, hissi bi hissi. Aidon wa aqliyani, ada kalanya aqli bi aqli. Au mukhtalifani, aqli bi hissi, hissi bi aqli. Lanjut. Wal wajhu ma yashtarikani fihi. Wajhu syabah itu adalah ma, sesuatu yang yashtarikani itu adalah tarafat tasbih fihi, yang diikut sertai, yang sama-sama dimiliki oleh musyabah dan musyabah bihi. Kemudian wa dakhilan wa kharijan tulfihi, ada pembagian wajhu syabah nanti, ada kalanya dia dakhil, ada kalanya dia kharij. Kharij itu maksudnya dia berupa sifat. Dakhil ay dakhil fil mahiyah, yang kemarin kita sudah jelaskan. Dakhil fil mahiyah berarti dia adalah nawahnya itu sendiri, atau dia adalah sebagai jinsun secara istilah mantik. Oke, kalau ini kharijnya sifat sudah. Dakhilan wa kharijan tulfihi, wa kharijun wasfun haqiqiyun. Kharij ada kalanya wasf hakiki. Jala bihissin aw aqlin wa nisbiyyin tala. Jadi di sini ada hakiki, ada nisbi. Hakiki, ada hissi, ada aqli. Itu maksud daripada wa kharijun wasfun haqiqiyun jala bihissin aw aqliyyin wa nisbiyyin tala. Jadi di sini pembagiannya seperti ini, ada hakiki, ada nisbi. Oke lah, lanjut. Wa wahidan yakunu au mu'allafan au muta'addidan wa kullun urifa. Wajhu syabah ada kalanya wahid nih, wahid itu berarti mufrad. Au mu'allafa ada kalanya murakkab. Au muta'addidan di skip di belajar. Muta'addidan di skip, dia bukan murakkab, tapi dia kita pengen menjadikan dia wajhu syabahnya ada banyak. Tapi pilih cuma 2 doang boleh. Saya menyamakan misalnya HP saya sama kayak HP kamu. Sama-sama Android, sama-sama warna hitam. Tapi saya juga bisa menyamakan, tambahin satu lagi. HP saya sama-sama Android, warna hitam, kemudian Android series ke-5 misalnya. Tapi tidak semuanya, maksudnya kita boleh memotong salah satunya dan itu sudah bisa menjadi tasbih. Kan tasbih namanya tasbih muta'addid. Oke. Wa kullun urifa. Sudah. Kemudian kita cek lagi. Bihissin aw aqlin. Titik ya. Ada bihissin aw bi'aqlin, sudah saya tuliskan semua. Ada yang hissi, ada yang aqlin, ada yang hissi, ada yang aqlin. Lanjut. Wa tasbihun numi. Numi apa numi? Nusiba. Tasbih. Wa tasbihun, ada tasbih. Nusiba dinisbatkan lit tamlihi, kepada tamlih, berarti jadi apa? Tasbihun tamlihiyun. Wa tahakkumi dinisbatkan ke tahakkum, berarti tasbihun tahakkumiyun. Kapan itu? Di dalam mentasbihkan sesuatu dengan kebalikannya. Kamu Hadi rajin banget. Saya bilang ke Hadi, kamu pemalas. Dia rajin banget, tapi saya bilangnya kamu pemalas. Yusuf pengecut banget. Saya bilang kamu seperti singa. Kebalikannya. Tujuannya untuk ngapain? Satu, bisa tahakkum, sarkas, atau tamlih, bercanda. Oke ya? Itu namanya tasbihun
tamlih wa tahakkuk. Ketika mentasbihkan sesuatu dengan kebalikannya. Lanjut. Ada tuhu kafun ka'anna mithlu kafun kalimat huruf ka'anna huruf mithlu kalimat isim. Wa kullu ma dohahu doha dia syabaha, dan setiap kalimat yang artinya mirip dengan kaf, ka'anna dan mithl. Titik. Sumal aslu mubtada ila'u ma kal kafi. Ila itu mendatangkan sesuatu, kal kafi seperti lafaz kaf, ma syubbiha bih. Saya bilang Zaidun kal badri. Mana musyabbah bihnya? Adalah al-bad. Ila umma ila itu bukan mendatangkan, sorry, mengikutkan seperti kaf dengan musyabbah bihi. Bahasa gampangnya apa? Bahasa gampangnya adalah setelah huruf seperti kaf itu adalah musyabbah bihinya. Ila umma kal kafi ma syubbiha bih. Ma syubbiha bih kalau kalian main gampang al musyabbah bih. Ila berarti apa? Itba'. Itba'u ma kal kafi musyabbahan bihi. Gimana tuh berarti? Mendatangkan setelah kaf dan sejenisnya, mendatangkan setelahnya apa? Lafal musyabbah bihi. Itu kaidah aslinya. Bi'aksi ma siwahu, lawan berbeda dari lafal siwahu, bukunya kembali ke kaf. Berbeda dengan lafal yang bukan kaf, yaitu apa? Ka'anna. Fa'lam wa tabi. Karena kalau ka'anna setelahnya musyabbah bihi. Musyabbah. Setelahnya dia justru musyabbah. Itu maksud dari bi khilafi ma siwahu. Berbeda dengan selain kaf, yaitu ka'anna. Yang dimaksud di sini ka'anna adalah setelahnya musyabbah, bukan musyabbah. Lanjut. Wa ghayatut tashbih. Ini boleh saya hapus apa nanti aja? Udah, kalian habis itu kalian catat dulu kalau mau nyatat. Di sini kita jelaskan wa ghayatut tashbih. Sudah ya kemarin yang ghayatut tashbih ya. Ini kita baca ulang aja. Silakan yang mau tanya, mau baca, kalian baca teks di buku dan dipahami, silakan. Akhir banget kita baca Aqidatul Awam kali ya. Lagi bulan Maulid. Kita baca yang bagian Nabi Muhammad SAW.
Oke ya, bismillah ya. Udah? Istirahatnya cukup? Gaskan. Kalau ini sudah, kita hapus dulu. Baru kita ke wawayatut tasbihi. Kayak ini. Oke, kita baca. Wawayatut tasbih. Tujuan daripada tasbih itu ngapain? Bukan asal main-main doang. Yang pertama adalah kashful hal, menyingkap hal. Hal yang dimaksud sini apa artinya? Sifat. Menjelaskan. Kashf ay bayan, menyingkap sifat. Kapan kira-kira menyingkap sifat? Ketika sifat musyabbah tidak diketahui. Ketika sifat musyabbahnya tidak diketahui. Kayak tadi, tolong belikan saya peci. Umum banget, kalian tidak tahu peci yang bagaimana. Saya bilang peci seperti ini. Berarti adanya tasbih seperti ini itu untuk menunjukkan menyingkap sifat, untuk menjelaskan sifat. Oke kan? Dipahami? Berarti kalau sifatnya tidak diketahui, maka untuk menjelaskan sifatnya siapa tadi? Sifatnya musyabbah. Berarti siapa yang beli peci? Peci kayak gimana? Peci seperti ini. Berarti peci yang mau dibeli kan tidak tahu sifatnya. Ada saya bilang seperti ini. Nah, tujuan kata seperti ini untuk apa? Untuk menyingkap sifatnya yang ingin saya beli. Yang kedua, miqdarin ay kashfu miqdaril hal. Kashfu miqdaris sifat. Sifat itu misalnya menyingkap, menjelaskan ukuran daripada sifat. Kapan itu terjadi? Ketika sifatnya sudah diketahui, cuma kadarnya tidak kita ketahui. Saya bilang ke kalian, tolong belikan saya peci hitam. Sudah paham maksudnya peci hitam, tapi hitamnya kayak gimana? Hitam yang kayak gini. Tolong belikan saya baju warna biru. Biru yang kayak gimana? Kayak gini. Berarti itu kita sudah tahu, kalian sifatnya sudah tahu warna biru, tapi birunya kan punya kadar. Nah itu kadarnya biru kayak gini. Berarti itu untuk kashfu miqdaril hal. Au imkanin, atau untuk menunjukkan bahwasanya musyabbah itu mungkin terjadi. Seperti kemarin kita katakan, ada orang yang green flag banget lah, ada orang yang hebat banget, kita anggap dia sudah bukan manusia. Pertanyaannya, kenapa kita anggap dia bukan manusia? Kan dia manusia. Kita anggap dia malaikat, padahal dia manusia. Kenapa harus kita anggap sebagai malaikat padahal dia manusia? Aneh gak sih? Kalau kita anggap malaikat padahal dia manusia. Malaikat aja, manusia aja, harusnya kan gitu. Masa sifat malaikat dan manusia bisa bersatu? Kan nggak mungkin kan? Aneh nggak? Aneh. Tapi ditasbihkan dengan apa, bro? Kamu tahu misik? Misik itu terbuat dari darah. Tapi apakah dia darah? Dihargai sama dengan darah? Harganya jauh melambung tinggi. Misik berarti dia sesuatu yang bukan darah, padahal dia berasal dari darah. Dan itu kalian tahu, saksikan tiap hari ketika ke pasar. Itu fa'in tafukil ana wa anta minum fa'innal miska ba'du damil wa zalim. Lanjut, berarti itu untuk menunjukkan tasbihnya. Misik itu adalah sesuatu yang mahal padahal dia berasal dari darah. Itu untuk membuktikan bahwasanya musyabbahnya itu sesuatu yang mungkin. Au isolin, kemarin isol di sini artinya apa ya? Isol tansik apa nih? Au isolin. Di sini isol artinya lima bukan sih? Oh beda. Di sini isol artinya adalah
Bayangkan terus isol halil. Isol di sini maksudnya adalah takrir untuk mempertegas. Kalau tadi kan yang pertama tidak tahu sifatnya, yang kedua tahu sifat tidak tahu kadarnya. Kalau yang ketiga imkan kapan? Ketika musyabahnya sesuatu yang aneh, maka kita perlu bukti. Contoh aneh lagi gini nih, saya cerita ke kalian. Ada orang loh, dia sama orang rakyat jelata dekat. Tetapi kalau sama orang-orang yang setaranya, sesama pejabatnya, dia jauh. Kalian perhatikan kata dekat dan jauh berkumpul pada satu waktu. Ada orang loh, dia ke rakyat jelata dan dekat, tetapi ke sesama pejabat jauh. Aneh nggak sih? Anehnya adalah dia punya sifat jauh dan dekat dalam satu waktu, walaupun jihadnya berbeda. Iya kan? Dia punya sifat jauh sekaligus punya sifat dekat. Emang bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Coba kamu lihat rembulan. Dia jauh dari kita, tapi cahayanya dekat. Berarti dia jauh sekaligus dekat. Buktinya kalian lihat sendiri ada. Itu berarti bayangin imkanil musyabah. Kapan berarti imkan musyabah? Ketika musyabahnya sesuatu yang mubalik. Au isol adalah untuk takrir, untuk memperkuat. Kapan memperkuat? Ketika sifat musyabahnya sudah kita ketahui, tetapi perlu bukti fisik. Perlu bukti fisik agar kelihatan lebih mengena. Seperti apa? Nah, misalnya ada cowok yang suka memberi janji. Kita nggak usah ke pemerintah lah, cowok aja. Ada cowok suka membar janji. Kalau janji nggak pernah ditepati, udah ma'ruf, udah tahu ya berarti ya. Berarti kita katakan dia namanya dobleh deh. Dobleh suka berjanji dan tidak menepati janji. Saya suka berjanji tidak menepatinya. Saya ingin tasbihkan, karena sudah paham berarti kan? Ada dobleh suka berjanji tidak menepati. Dia itu kelakuan dia itu kayak kalau kamu atau berharap ngarep janjinya dia itu kayak kalau kamu tangan kamu taruh ke air lalu kamu angkat, ada nggak air yang ada di situ? Nggak ada. Maksudnya apa sih? Sia-sia. Sifatnya sudah diketahui, tapi kamu pengen lebih jelas, ya? Ya, kalau berjanji itu mesti kayak gini nih. Kena banget. Kayak gini, kalau kamu nyeduk air, ada nggak air tersisa? Sia-sia. Nah, itu untuk takrir. Berarti ketika sifatnya sudah diketahui, tapi ingin memperjelas. Lanjut, tazyinun. Ayat tazyinul musyabah ini semuanya tazyin musyabah atau menghias musyabah. Seperti yang dulu kita jelaskan apa? Contohnya, kalau di kisah Arab itu adalah memang warna kulit itu jadi ini ya, maksudnya kan kita kan melihat memang secara awal mula orang akan memandang fisiknya dulu kan, tampilan dari apa yang mana kita udah langsung agak ilfil. Walaupun nggak boleh secara langsung kayak gitu kan ya, tapi kan memang fisik kayak gitu. Jadi orang-orang Arab dulu ketika ada yang kulitnya gelap, itu orang-orang akan pada ngerasa minder kan. Bagaimana caranya agar dia nggak minder? Kita tasbihkan dengan kamu itu seperti mata dari rusa. Mata rusa hitam apa enggak? Hitam, tapi dia indah. Kamu seperti mata rusa. Seperti indah. Dia langsung tersinggung malu. Kayak gitu ya. Kalau di Indonesia bagaimana? Ada Persipura, julukannya apa? Mutiara hitam. Kita bilang, kamu mutiara hitam. Untuk apa tujuannya? Ya untuk menarik hati. Gitu ya. Maka tadi untuk tazyin, untuk menghias. Hiasnya itu apa sih? Dia rada dekat, gak jauh-jauh. Gak ada. Au taswihun, atau justru ingin menjelek-jelekan. Ketika kita sudah sebel banget sama seseorang, terus dia ketawa-ketawa,
Ketawanya mereka yang ada di sana itu kan ketawanya Pak kera-kera yang ada di hutan. Sulit banget misalnya. Atau misalnya apa? Mereka tuh kalau nguap kayak knalpot kalau ngeluarin as. Itu tuh menjelek-jelekan tasbih. Lanjut, ihtimamun atau karena ingin perhatian. Tapi ini perhatiannya bukan. Kalau tadi kan semuanya kembali ke mana? Musyabbah. Kalau ini kembali ihtimamun musyabbah bihi. Ihtimam musyabbih contohnya apa? Umumnya orang mentasbihkan, menyerupakan atau menganalogikan orang yang bagus dengan rembulan. Tapi ini karena dia lagi perhatian dengan musyabbah bihinya, dia mendatangkan sesuatu yang lain. Ada orang lapar, datang ke seorang raja. Raja, kau bagaikan rembulan. Enggak, wajahmu bagaikan roti, karena dia perhatian banget sama roti. Itu maksud daripada ihtimamul musyabbah. Rajanya di situ tersinggung enggak? Rajanya tahu, oh dia lagi lapar. Dia lagi lapar, ya dibilang wajahmu seperti roti. Itu maksudnya ihtimamul musyabbah. Selanjutnya tanwi. Oke, tanwi itu artinya mengisyaratkan aja ya. Mari kita jelaskan. Ada orang yang tidak orangnya itu low profile, tidak kelihatan lah. Kalau kita ingin menyerupakannya dengan seseorang yang terkenal, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar orang ini itu sebenarnya derajatnya sama yang terkenal itu lah. Kurang lebihnya kayak gitulah. Ada orang tidak terkenal. Siapa sih orang tidak terkenal low profile di Indonesia yang kalian tahu siapa low profile ternyata jago gitu? Hah? Jangan tidak terkenal. Misalnya, iya kan tidak terkenal ya bener ya. Waktu kecil, aku itu dikasih nasihat, cuma nggak dengerin. Emang apa nasihatnya kan nggak dengerin? Kan nggak dengerin nasihatnya, nggak dengerin. Oke lanjut. Pokoknya kalau ada orang yang tidak terkenal, lalu kita serupakan dengan orang yang terkenal. Tujuannya untuk apa sih? Untuk menunjukkan bahwa orang ini itu juga kemampuannya sama loh kayak yang terkenal itu. Oke, lanjut istitrof. Istitrof itu untuk mendatangkan sesuatu yang unik. Apa namanya? Ad-dusyai'i torif itu unik. Menganggap sesuatu unik. Seperti ada kalian kalau lagi bakar-bakaran kan ya, arangnya kan dibakar dulu, terus ada warna api kan di paling atas biasanya kan, ada arang bagian atasnya ini merah-merah. Penyair lihat kayak gitu bilang ini itu seperti lautan apa sih kalau bukan, kalau yang di aspal ini seperti lautan aspal. Di sini katakan jamrun muqadun bi bahrin minal miski mawjud. Sorry, bukan, seperti lautan misik. Seperti lautan misik. Misik itu zaman dulu ada warna hitam ya. Seperti lautan misik, tapi ombaknya terbuat dari emas. Lautan misik, ombaknya terbuat dari emas. Aneh nggak? Unik, ya kan? Lautan misik, ombaknya terbuat dari emas, itu unik. Ini menggambarkan bahwasanya ada sesuatu yang unik. Au ihamu. Lanjut. Ini tadi ihtimamu, tanwihu, istitrofu. Au ihamu rujhanihi. Rujhanihi masih nyambung dengan iham. Iham itu mempersangkakan bahwasanya musyabbah bihinya rojih, lebih kuat daripada musyabbahnya. Ini ya. Ada di sini yang paling jago nahwu namanya Ali. Misalnya. Harusnya kan saya bilang begini, Ali kasih bawai. Ali kasih bawai, lanjut si bawai Indonesia. Dokter Mesir dulu kalau ada muridnya, dia kan suruh baca. Kadang suka sama Wafidi, baca
Kalau ada Wafidin baca bagus, Binain di Indonesia, si bawah Indonesia. Karena bahasanya nggak ada yang salah sama sekali. Biasanya kayak gitu. Ya. Apalagi kalau dia ternyata kaidah nakunya jauh dari rumah, akhirnya disebut sebagai si bawah. Ya saya tahu sih disebut si bawah Afritia. Ya kalau saya koran. Harusnya begini, Ali kasih bawah. Biasa kan? Kita kebalik, enggak si bawah lah yang mitlu Ali. Kira-kira aslinya yang lebih jago si bawah bukan Ali? Harusnya kayak gini susunannya. Kenapa kita jadikan si bawah musyabah bihinya Ali? Kenapa kita jadikan kayak gini? Iham, membuat orang menyangka bahwasanya musyabah bihi Ali lebih hebat dari si bawah ini. Ini seolah-olah menyangka berarti Ali lebih kuat, lebih hebat dari si bawah. Walaupun kenyataannya yang lebih kuat adalah si bawah. Kamu seperti singa, enggak, singalah yang kayak kamu. Kamu seperti rembulan, enggak, rembulan yang kayak kamu. Oke? Ini yang susunan biasa. Itu berarti tujuannya apa? Ini yang namanya tasbih maklum. Tujuannya itu apa? Iham, membuat orang menyangka bahwasanya musyabah bihinya lebih kuat daripada musyabah fil wajhi. Lebih kuatnya dari segi wajh musyabah. Kayak gini bisa dimodif loh. Kayak gini bisa dimodif. Kamu akan tahu tidak ada wajh ada tuh tasbihnya, tapi di situ kamu tahu ada tasbih maklum. Si bawah mithlu Ali. Modif laginya bagaimana? Si bawah yata'allamun nahwa min Ali. Dimodif. Kalau ditanya di sini ada tasbih, tidak ada. Tasbih maklum. Tasbih dimni. Karena maksudnya apa ya ta'allamun nahwa min Ali? Berarti Ali lebih jago dari si bawah. Si bawahnya belajarnya dari Ali. Atau bahkan ada lagi si bawah yastahyi min Ali. Gak berani ketemu sama Ali karena levelnya aja. Ini juga termasuk kadang di dalamnya. Makanya kalau kalian melihat misalnya begini, al-badru yaktabisu an-nura min Ahmad. Berarti ini ada tasbih, namanya tasbih makhluk. Karena rembulan mengambil cahayanya dari Ahmad, bisa bercahaya, mereka kan dua-duanya sama bercahaya kan? Cuma cahayanya ini ngambilnya dari si Ahmad. Atau kita katakan al-badru yastahyi min Ahmad. Rembulan itu kalau ada Ahmad malu, kita mau datang, nggak mau keluar. Jadi dua-duanya sama-sama bercahaya, cuma cahayanya redup, jadi malu. Maka ini terkandung di dalamnya namanya tasbih, tapi tasbihnya tasbih dimni. Ini nanti tasbihnya tasbih dimni yang maklum. Kayak gitu ya. Oke. Kan begini, kalau ada bulan-bulan, indahnya ada bulan, tak seindah wajahmu. Berarti sama-sama indah. Tapi lebih indah wajahmu. Tasbih maklum dong. Iya kan? Manis madu, tak semanis senyum. Iya kan? Dah lah. Itu kan sastra ya, maksudnya kayak gitu. Berarti itu tasbih, tapi tasbih maklum. Karena untuk menunjukkan bahwa seolah-olah senyum lebih manis dari senyum yang mana. Padahal masalah senyum ada yang lebih manis lah. Iya kan? Indahnya rembulan padahal indahnya indah rembulan lah. Dan indahnya wajahmu lagi modis saja. Lanjut, al-ihamu rujhanihi fil wajhi bil maklubi ay diwasitati tasbih al maklub, dengan perantara tasbih maklub. Contohnya apa di sini? Ka alaithu mithlul fasiqil mashhuf. Tadi yang Imam Maghribi itu di sini contoh-contohnya contoh-contoh sufi semua. Bro, aslinya tasbih aslinya begini. Al-fasiq, kawan yang fasik itu seperti singa. Kawan yang fasik tahu kan? Seperti singa. Sama-sama apa? Sama-sama nggak tahu. Kalau kamu misalnya berkawan dengan singa, kamu nggak tahu kapan dia tiba-tiba merekam. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba singa itu galak, merekam.
nggak tahu, dan dia nggak bisa bedain mana yang jahat, mana yang nggak jahat. Aslinya mau susun aslinya gitu. Al-fasiku as-sohib, fasik yang jadi kawan, Ibnul Laili, sama-sama kita nggak bisa memprediksi kapan dia tiba-tiba merekam, gitu ya. Lanjut, tapi dibalik enggak, justru singalah yang kayak orang fasik yang jadi teman menjadi teman. Gimana? Enggak, bukan orang fasik yang kayak singa, justru singa yang kayak orang fasik. Ingin menunjukkan bahwasanya orang fasik itu lebih berbahaya daripada ya kan, lil ihab, karena orang fasik di sini lebih berbahaya daripada sisi. Oke, ini contoh tasbih makhluk. Lanjut, aman di sini? Apa? Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'tibari tarafaihi yanqasim. Melihat taraf tasbihnya, tasbih itu akan terbagi arba'atan, terbagi menjadi 4. Tarkiban, ifrodan, ulim. Dilihat dari segi apakah dia mufrad, apakah dia murakkab. Coba kita cek. Ada tasbih mufrad bin mufrad, tasbih murakkab bin murakkab, tasbih mufrad bin murakkab, tasbih murakkab bin mufrad. Contohnya sudah saya jelaskan semua ya dulu ya. Nanti kalian cek lagi. Lanjut. Wa bi'tibari adadin malfufun. Melihat muta'addidnya, apakah musyabahnya banyak atau enggak, maka ada yang namanya malfuf, ada yang namanya mafruq. Malfufun au mafruqun. Apa itu malfuf? Malfuf itu ketika musyabah plus musyabah, habis itu setelahnya ada musyabah bihi plus musyabah bihi. Ini musyabah bihi dari yang pertama, ini musyabah bihi yang dari yang kedua. Atau mafruq. Mafruq itu ketika ada dua tasbih tapi langsung satu paket musyabah plus musyabah bihinya, satu paket lagi musyabah plus musyabah bihinya, mafruq. Au taswiyatun jam'un, atau ada juga yang taswiyah dan jam'. Taswiyah ketika musyabahnya 2, musyabah bihinya 1. Au jam'un ketika musyabahnya 1, musyabah bihinya 2. Ro'au itu takmilah untuk bait saja. Lanjut. Wa bi'tibaril wajhi, melihat wajh syabahnya, tamthilun, ada kalanya yang namanya tamthil, lawannya ghairu tamthil. Min muta'addidin tarahu ukhida. Aslinya sesungguhnya begini, idza ukhida. Apa yang ukhid di sini? Al-wajh. Idza ukhida al-wajhu min muta'addidin tarahu. Mana ukhidha min muta'addidin? Ini nih, hay'atun, sifatun, muntaza'atun, makhudhatun min asya' muta'addidah. Ketika diambil dari satu sifat, tapi dia berasal dari banyak hal, kayak tadi kondisi yang berasal dari banyak hal. Apabila seperti itu, yang kita sebut sebagai murakkab, makanya saya tulisnya di sini murakkab. Apabila murakkab disebut sebagai tamthil. Apabila tidak murakkab maka disebut ghairu. Ada pertanyaan? Gampang ya? Dipahami teksnya itu tadi? Oke. Wa bi'tibaril wajhi aidan mujmalu. Melihat wajh syabahnya juga ada yang mujmal. Khafiyun au jaliyun, ada yang khafi, ada yang jali. Jali yang mudah, khafi yang samar. Au mufassalun yang disebutkan wajh syabahnya. Oke ya. Kemudian wa minhu ay wa minat tasbih bi'tibarihi ay bi'tibaril wajhi aidan qaribun. Ada tasbih yang namanya tasbih qarib muftadal. Ketika wajh syabahnya zahir, tidak perlu perenungan. Apalagi wa huwa jaliyul wajhi, yaitu ketika wajh syabahnya jali, yaitu zahir, jelas. Aksuhul gharib, lawannya adalah ba'idun gharib. Ketika wajh syabahnya yahtaju ila ta'ammul. Lanjut. Kenapa disebut sebagai gharib? Likathrotid tafsir, karena banyaknya tafsir, yaitu
Ketika wajh syabahnya murakkab hissi, banyak tafsilannya, banyak perinciannya. Yang kedua, auli nudrotin. Mana nudro? Nudrotil musyabbah bihi. Nudro ini. Contoh nudro ini apa? Katarki, ketika musyabbah bihinya murakkab. Fi kanuhya, nuhya artinya akal. Kafnya kaf isim. Fi mithli nuhya. Fi mithli aklin. Mana fi mithli aklin? 3 hal ini. Ada kalanya murakkab akli, ada kalanya misal murakkab akli. Apa itu misal murakkab akli? Wahmi atau khayali. Oke? Berarti sudah saya jelaskan semua tadi. Ada pertanyaan? Lanjut. Wa bi'tibari alatin. Melihat alatnya, ada tasbihnya. Mu'akkadu, ada tasbih yang namanya mu'akkad. Ketika adatnya tidak disebutin, berarti bagaimana? Zaidun badrun boleh, Zaidun badrun fil husni boleh. Saya boleh tidak Zaidun badrun fil husni juga termasuk dalam tasbih mufassal? Boleh. Berarti satu contoh bisa kita katakan 2 jenis tasbih. Berarti Zaidun badrun fil husni mu'akkadun sekaligus mufassal. Gak usah bingung karena pembagiannya berbeda. Oke, lanjut. Kapan itu muakkad? Biha dengan cara menghapus adatut tasbih. Wa mursalun, dia disebut sebagai mursal. Kapan? Itu jadu, apabila tujad adatut tasbih. Zaidun kal badri, Zaidun kal badri fil husni. Sekarang pertanyaan, kenapa tasbih yang tidak disebutin adatut tasbihnya disebut sebagai muakkad? Dikuatkan apa sih maksudnya? Dikuatkan dari segi mubalaghahnya. Maksudnya bagaimana? Bro, bayangkan begini. Ahmad seperti rembulan. Berarti Ahmad rembulan apa bukan? Bukan, seperti doang. Tapi kalau saya bilang Ahmad itu rembulan, Ahmad itu sendiri rembulan. Satu, Ahmad sama dengan rembulan apa enggak kalau saya bilang gitu? Iya kan? Sama dengan rembulan. Beda dengan Ahmad seperti rembulan. Ahmad seperti rembulan, Ahmad sesuatu, rembulan sesuatu. Tapi Ahmad adalah rembulan, Ahmad adalah rembulan itu sendiri. Soal tasbih, mubalaghahnya sangat kuat, gitu ya. Mursal maksudnya adalah tidak ada penguatan mubalaghah karena disebutin, akhirnya menjadikan Zaid ya Zaid, Badr ya Badr. Kalau di sini enggak, sebenarnya adalah Badr itu sendiri, jadi kuat banget mubalaghahnya. Oke, selesai. Wa minhu maqbulun bi ghayatin yafi. Tasbih juga terbagi, ada yang maqbul, ada yang mardud. Kapan maqbul? Ketika yafi, memenuhi, bi ghayatin, tujuannya. Ketika sesuai dengan tujuan, ketika sesuai dengan wajh syabahnya juga benar, maka tasbihnya tasbih maqbul. Tapi ketika tasbihnya memaksakan, dzut ta'assubi, ta'assub takalluf. Ketika tasbihnya ada unsur memaksakan, tidak enak didengar, tidak bisa difahami dengan baik, maka tasbihnya mardud. Wal wa'asuhu al mardud. Ma huwa al mardud? Dzut ta'assubi, yang punya memaksakan, yang memaksakan. Oke, wa minhu khabar maqbulun mubtada muakhkhar. Maqbulun itu bagaimana? Yafi bi ghayatin, artinya begitu susunannya. Wa aksuhu mubtada, khabarnya mana? Al mardudu. Al mardudnya bagaimana sih? Dzut ta'assufi. Terakhir, wa ablaghut tasbihi ma minhu hudif. Wa ablaghut tasbihi ma minhu hudif.
Apa di situ kayaknya bilangnya wajhun wa alatun yaihi ma'un wa ablaghut tashbihi. Tasbih kira-kira ablagh dari kata apa? Dari kata balaghah atau mubalaghah. Ablaghut tashbih ini nanti maksudnya adalah at-tashbih al-baligh, yang kita kenal dengan at-tashbih al-baligh. Baligh kira-kira dari kata balaghah atau mubalaghah. Kalau kita katakan dari mubalaghah itu artinya kan sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi. Seluruh ayat Al-Qur'an sesuai dengan kondisi. Ya kan? Kalau kita bilang tasbih baligh itu yang tidak ada wajhu syabah dan tidak ada al-adad, dan itu dari kata balaghah berarti tasbih yang sesuai kondisi adalah tasbih yang tidak ada wajhnya, tidak ada adad. Ayat Al-Qur'an bilang mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Ada itu tasbihnya. Berarti tasbih baligh bukan tasbih baligh. Berarti tasbihnya tidak sesuai kondisi. Padahal ada di ayat Al-Qur'an. Maka kita katakan baligh. Kalau kita bilang tasbih baligh yang artinya tidak ada wajh, tidak ada adad, itu bukan dari kata balaghah, tapi dari kata mubalaghah. Pertanyaannya, emang bisa ya? Baligh istiqomnya dari mubalaghah. Nah, istiqomnya istiqom yang syar'i. Itu aja, tidak sesuai qiyas. Karena baligh memang istiqomnya dari balaghah aslinya, cuma di sini nggak cocok kalau diartikan dari balaghah. Maka kalau kalian menemukan kata al-baligh, maka itu berasal dari balaghah. Tapi istiqomnya tidak sesuai dengan qiyas. Oke. Berarti tasbih baligh adalah tasbih yang mubalaghah banget. Tasbih baligh adalah tasbih yang mubalaghah banget. Yaitu ketika wajh syabahnya nggak ada, udah gitu adatnya ada. Zaidun Badrun, bro. Begitu saya hilangkan adad tasbih, kamu langsung mengira berarti Zaid adalah rembulan itu sendiri. Itu mubalaghah banget. Padahal kan Zaid manusia, bukan rembulan kan? Tapi kita katakan Zaid adalah rembulan sendiri. Habis itu kita rembulan itu sendiri, nggak mungkin dong. Berarti dia ada serupa. Tapi kita menggunakannya ibarat seperti itu. Kemudian, kalau seandainya setelah itu kita tahu, oh ini namanya tasbih. Serupanya dalam hal apa? Gak disebutin. Di Aisyahnya sudah ada, kita berpikir kemana-mana jangan dalam seluruh aspek yang dimiliki oleh rembulan. Berarti mubalaghahnya mubalaghah banget, karena buat kita memikirkan banyak sifat yang mungkin bisa diartikan. Itu kenapa tasbih baligh yang tidak ada wajh syabah dan adabnya mubalaghah banget. Tidak ada adatut tasbihnya menjadikan seolah Zaid adalah Badr itu sendiri. Tidak ada wajh syabahnya membuat kita akhirnya membayangkan seluruh hal yang mungkin untuk dibayangkan dari diri Zaid bersama. Oke, lanjut. Berarti wa ablaghut tashbihi ma minhu hudhif wajhun wa alatun. Yalihi di bawahnya ma'urif. Di bawahnya itu adalah yang sudah diketahui sendiri. Nah, ini berarti susunan kita akan membahas mana tasbih yang paling gacor. Tasbih yang paling gacor yang bagaimana? Tasbih yang paling gacor adalah tidak ada al-wajhu, tidak ada al-adadu, yang disebut sebagai tasbih al-baligh. Ini yang paling gacor. Yang kedua, bawahnya, yalihi, di bawahnya adalah yang bagaimana? Tidak ada al-wajh atau tidak ada al-adad.
Berarti Zaidun Badrun kal badri, atau Zaidun Badrun fil husni. Bawahnya lagi adalah disebutin semua, disebutin al-wajhu, disebutin juga al-adab, al-badri fil husni. Tasbih yang paling ngecek. Di sini tidak, mubalaghahnya tidak terlihat. Kalau ini terlihat ada mubalaghah. Ini mubalaghah jiddan, mubalaghah aja. Nah, ini mubalaghahnya disebutin semua. Selesai pembahasan tasbih. Masih kuat majaz apa enggak? Ada pertanyaan ya? Terlalu cepat. Yang mau penjelasan ulang silakan. Minta penjelasan ulang silakan tanya. Terlalu cepat monggo tanyakan. Setelah itu pembahasan haqiqah dan majaz. Ada pertanyaan? Masih satu apa udah panas? Masih satu nggak Ali? Masih satu nggak? Harusnya. Karena ini perlu fokus mendalam nih. Definisi haqiqah dan majaz pakai definisi ini harus adalah fokus mendalam. Oke, kita coba masuk ke haqiqah. Sebelumnya ada pertanyaan? Kalau mau ada selingan? Selingannya kita baca Aqidatul Awam. Ya, baca di grup. Walaupun teksnya ada salah-salah dikit, itu ada tiponya. Kita baca Aqidatul Awam. Nanti kalian kalau pengen hafal sejarah singkatnya Nabi di lewat Aqidatul Awam itu bagus, atau pengen tahu 10-25 nama Nabi juga di situ gampang banget susunannya. Kalau kalian hafal Aqidatul Awam, udahlah itu pengetahuan tentang keislamannya lumayan oke. Coba kita cek. Kita baca yang muqaddimah sama yang tentang Nabi aja. Di muqaddimah sama sampai kemudian kita masuk ke 29, bait 29. Bait pertama sampai bait keempat, kemudian bait 29. Oke ya, bareng-bareng ya. Kita sempena dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita insyaallah akan mencoba masuk ke definisi haqiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil insani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Langsung khatimatun fi dzikri baqil wajibi. Bismillah. Ma'ala mukallafin bil wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan
Abuhu Abdullahi wa Taibu wa Hashim Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Zuriyah Arda'adu Halimatu Sa'diyah Mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Taibatal Madinah atamma qabla wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun auladuhu faminhum salasatun hina dhukuri tufhamu Qasim Abdullahi wa Tayyibu wa Tahirun bilaini yulaqabu atahu Ibrahimu min surriyah ummuhu Mariyatul Fikriyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fa'khudh bihim walijah wa arba'un minal inasi tudkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudkaru Fatimatu Zahra banuha Ali wa ibnahu Masitani fadluhum jari Fazainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulsum zakat radiyah Antis inis watin wafatul Mustafa Khuyirna faqtarna Nabi al-Muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kata Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kata ammatuhu Safiyatun datuhtilah wa qabla hijratin nabiyil isra himakatin laylan likunsin yudra wa ba'da isra'in urujud lissama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa nisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa balaghal ummata bil isra'i wa fardhi khamsatin bilam dirai qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil urujis sidqu wa fa'alahu wa hadihi aqidatun mukhtasara wa lil awami salatun muyassara nadimu tilka Ahmadul Marzuki man yantami lis-sadiqil masduki walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad 'allama wal ali was-sahbi wa kulli mursyidin wa qadri imami khairi hadin yaqtadi. Cukup gampang banget tuh. Perhatikan gampang banget, ada mufrad yang enggak diketahui. Nabi Yuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila Abuhu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashimin Hashimun ibnu Abdi Manaf Mauliduhu di Makkah wafatuhu di Taibah atamma arba'inan qoblal wahyi telah berumur 40 sebelum menerima wahyu. Wa umruhu umur meninggal beliau sampai berapa? Lebih dari 60. Qad jawaza sittina jawaza melampaui 60. Wa sab'atun auladuhu putra putrinya ada 7. 3 laki-laki. Siapa aja? Qasim, Abdullah. Julukan Abdullah siapa? Thayyib dan Thahir. Bidainida yulaqabu dijuluki dengan Thayyib dan Thahir. Yang ketiga siapa? Ibrahim, tapi dia berasal dari Surriyah, budak perempuan yang namanya Mariyatul Qibtiyah yang dihadiahkan oleh Muqawqis. Selain Ibrahim
Yang lahirin siapa? Ibunya. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah, dilahirkan oleh Khadijah. Berapa anak yang dilahirkan Khadijah? 6. Hum sittatun. Fakhud walijah, dan walijah itu mahabbah. Ambillah rasa cinta bihim, sebab mereka. Wa arba'un minal inani tudkaru, ada Fatimah, ba'duha wa ba'du. Suaminya adalah Ali. Kedua putranya siapa? As-Sittani, dua cucu yang mulia, Hasan Husain. Fa Zainabun, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Lanjut nih. Apa arti antis ini suatin wafatul Mustafa? Apa arti antis ini suatin wafatul Mustafa? Nabi meninggalkan 9 istri. Istri Nabi 9 doang? Enggak, banyak, lebih dari 9. Tapi ketika beliau meninggal, yang tersisa cuma 9. Maka dikatakan antis ini suatin wafatul Mustafa. Walaupun dari kecil kita tahunya di sana itu cuma 9. Itu yang ditinggal meninggal. Mereka yang kemudian Nabi pernah karena ada desas-desus istri-istrinya itu pengen harta. Nabi nggak punya harta. Akhirnya Nabi, kamu mau milih saya, berarti hidup hidup prihatin, atau mau milih harta? Kalau mau milih harta, saya ceraiin, nggak apa-apa. Atau kalau mau milih saya, silakan. Mereka dikasih pilihan, mereka milihnya Nabi. Maka dikatakan khuyyirna, mereka dikasih pilihan. Tapi fakhtarna Nabiyya al-Muqtafa, mereka lebih memilih Nabi 9 orang itu. Siapa aja 9 itu? Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah. Mereka adalah ummahatun marudiyah lil mu'minin. Hamzah pamannya, Abbas juga pamannya. Nah ini nih, wa qabla hijratin nabiyyi al-Isra. Qabla jadi khobar, Isra mubtada'nya. Sekarang kan udah tahu, gampang banget. Kalau dulu pas lagi kapalin nggak tahu maksudnya gimana, itu gampang banget. Sebelum hijrah itu Nabi Isra dari Mekah ke Kudus, Baitul Maqdis. Setelah Isra ngapain? Naik ke langit, murujun di sama, sampai Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah mengatakan tanpa kain, maka min ghairi kaifin wal hisarin titik. Waftarat, lalu Allah mewajibkan berapa salat? Khomsan wa khomsina, 55. Lapor ke Nabi Musa bilang berat, minta keringanan, sampai kemudian jadinya 5. Wa balaghal ummata bil Isra'i. Setelah itu Nabi nyampaikan, saya kemarin habis Isra Mi'raj loh. Dan Allah mewajibkan 5 sholat. Gak ada yang percaya cuma 1. Ada yang paling percaya banget, satu yaitu sahabat Abu Bakar. Maka dikatakan qad faza siddiqun bitasdiqin, dengan membenarkan Nabi. Bahkan membenarkan urujnya. Saya percaya Nabi pernah ke langit. Asidku wa fa'ahlah, memang kebenaran ini berada pada orang yang tepat. Asidku mendatangi orang yang tepat, ahlahu itu pemilik. Selesai. Itu sejarah singkat Nabi, iya kan? Itu kalau kalian hafal enak banget. Oh berarti anak-anaknya Nabi sekian, istrinya sekian yang ditinggal, kemudian ada yang bla bla bla, ada bla 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 ya. Itu bagus banget kalau kalian mau hafalin. Ada yang pengen lebih bagus ya Alfiyah Sirah yang sampai 1000. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Lanjut atau cukup? Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut definisi haqiqah. Setelah kita selesai tasbih, maka kita akan membahas selanjutnya adalah majaz. Tapi sebelum kita membahas majaz, karena majaz itu adalah lawan, maka kita akan ada nafinya, maka kita datangkan yang tidak ada nafinya dulu.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua dalam ilmu bayan adalah al-majaz. Majaz di sini yang dimaksud nanti adalah majaz lughawi. Majaz asli sudah kita jelaskan ya. Majaz asli itu bukan lafaz, tapi dia isnad. Majaz lughawi nanti terbagi jadi dua. Ada al-isti'arah, ada al-majaz al-mursal. Akan kita bagi, tapi sebelumnya beliau ingin menjelaskan lawannya majaz, yaitu yang disebut sebagai haqiqah. Lawannya adalah haqiqah. Apa sih itu haqiqah? Apa sih itu majaz? Maka kita jelaskan haqiqah terlebih dahulu. Ini kita skip terlebih dahulu. Apa itu haqiqah? Haqiqah adalah kalimatun musta'malatun fima udi'a lahu li'alaqatin fima udi'a lahu tambahin istilahin bihi at-takhatum atau istilahin takhatum. Mau ada bihinya boleh, kalau ada bihinya dibacanya at-takhatum. Adalah bihi dengan istilah at-takhatum jadi mubtada. Atau mau diidofakan langsung juga boleh, istilahin takhatum juga boleh. Istilahin takhatum. Sebelum masuk ke sana, mari kita sempat jelaskan. Ada proses pertama bahasa, yaitu prosesnya adalah wada'. Ada sebuah makna benda nih, benda. Ini bendanya pulpen, misalnya ya. Bendanya adalah pulpen apa kayu aja ya, buat kumpul ya. Ya adalah, ini apa ini kata-kata begini. Pensil, pensil lah misalnya. Ada benda namanya pensil. Kemudian orang Arab untuk menunjukkan ini kita pakai apa ya? Mereka mengatakan berarti kolam rusos. Maka prosesnya berarti qaf lam mim rusus ditunjukkan untuk pensil. Ini namanya proses wada'. Berarti wada' adalah ja'lu al-lafzi. Mana lafaznya? Adalah qaf lam mim ra shad alif shad ja'lu lafzi dalilan ala makna. Ini maknanya. Ini lafaznya. Ini namanya wada'. Wada' adalah proses ja'lul lafzi dalilan ala makna atau ta'yinul lafzi bi'iza'i makna. Bi'iza'i muqabil makna. Proses pertama. Jadi ini proses pertama dalam bahasa. Contoh lain, ada asad digunakan untuk hewan yang ada benda digunakan untuk ini. Kenapa enggak lafaznya misalnya kolam itu untuk ini ya? Karena orang Arabnya menentukan asad, hamzah, sindal yang untuk ini. Terus sudah ditentukannya menggunakan lafaz asad. Ini lafaznya ini mana? Kemudian proses kedua al-isti'mal. Saya gunakan dalam kalam, fil kalam. Menggunakannya dalam kalam, mengucapkannya dan menginginkan sebuah makna. Itlaqul lafzi wa iradatul makna. Al-istimal ma'nahu itlaqul lafzi wa iradatul makna. Ra'aitu asadan fi hadiqatil hayawan. Saya menggunakan kata asad. Yang diinginkan apakah singa beneran itu?
Ya, benar. Oke, berarti lafaz ini karena digunakan sesuai dengan makna asli, namanya haqiqah. Ra'aitu asadan bi al-hammam, ya biasanya itu alhamdulillah. Ra'aitu asadan bil hammam. Asalnya mungkin nggak dia ada di pemandian bareng-bareng sama orang. Mungkin aja ya kalau Sultan Noh ya. Zaman dulu nggak mungkin. Maka di sini dikatakan apakah artinya adalah singa ini sesuai dengan qadhi? Tidak. Yang diinginkan adalah rajul ja. Kenapa ini jadi diinginkan? Karena ada fil hammam. Fil hammam membuat dia mani'ah. Ini namanya qarinah. Mani'ah. Rajul sujud tahu dari mana? Nanti ada tempatnya. Oke. Berarti lafaz ini tidak sesuai arti asli. Nama disebut sebagai majaz. Lafaz asal ini adalah majaz. Kemudian ini makna ini sesuai dengan aslinya, ini namanya makna maudhu' lahu. Ini makna maudhu' lahu. Itu makna asli. Oke, selesai prosesnya. Nah, sekarang pakai definisinya berarti ini. Definisi haqiqah adalah kalimat digunakan untuk makna maudhu' lahu. Dia kembali kemana? Kira-kira harusnya wudi'at ya. Fima wudi'at lahu, untuk makna. Fi bahasa mudahnya begini, fil maudhu' lahu, digunakan sesuai dengan maudhu' lahunya. Pertanyaannya, maudhu' lahu yang bagaimana? Nah, ini nih ada bikin perlu nggak? Harus ada maudhu' sesuai istilah. Langsung kita istilahnya takhotu, sesuai dengan yang ngomong. Mukhatib, nah ini kita bagi mukhatibnya. Mukhatib itu ada kalanya lughawi, ada kalanya syar'i, ada kalanya urfi. Urfi ada dua, urfi am, ada kalanya urfi khas. Lihat ya. Ini kita perlu perhatian ya. Kita kasih caranya jawab. Yang pertama, lughawi, syar'i, urfi, am, khas. Oke, ini mukhatib nih. Mukhatib. Kita langsung ke studi kasus saja. Ada lafaz as-shalah. Maudhu' lahu bagi si lughawi itu adalah ad-du'a. Maudhu' lahunya bagi si lughawi adalah ad-du'a. Berarti sekarang langsung kita kasus. Ini arti aslinya kan? Sekarang di marhalat isti'mal. Kemudian seandainya isti'mal ini lughawi bilang wa sallallahu ala wa sallat al malaikatu ala apa namanya al muslim at-tajir misalnya. Salat al malaikatu misalnya ala rasulillah ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sholatnya siapa? Mendoakan kan ya? Malaikat mendoakan apa kan? Maka di sini ustu'mila as-sholat ini fil mawdu' lahu, sesuai dengan lugawi. Berarti ini adalah ustu'mila fi al-mawdu' lahu indahu ay indal lugawi. Kemudian di tempat yang lain dia bilang, lugawi juga bilang sholaitu al-asra. Maksud sholat itu apa di sini? Bukan berdoa kan, tapi melakukan sholat. Maka di sini dia hakikoh, di sini dia majaz, karena dia ustu'mila fi ghairil mawdu' lahu inda, karena bagi dia sholat yang artinya ibadah itu bukan mawdu' lahu, karena mawdu' lahunya adalah doa. Berarti di sini dia majaz. Dibalik di sebelah sampingnya, gara-gara ada kata-kata istilahin tafatul. Dibalik sampingnya, as-sholat menurut syariat itu yang dimaksud siapa sih? Syariat itu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di ayat Al-Quran ada kata sholat, jadi maksudnya adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat artinya adalah ibadah didahului salam, didahului salam, didahului takbir, diakhiri salam. Ini mawdu' lahunya. Terus diistimal nih, yang istimal si syar'i, dia mengatakan usolli khamsa marrat. Sholatnya ustu'mila fi mawdi' lahu enggak? Iya, indahu ustu'mila fil mawdu' lahu indahu. Berarti dia hakiki. Di tempat yang lain bilang begini, dia nih syar'i bilang sholat al malaikatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya doa. Berarti sesuai dengan mawdu' lahunya dia enggak? Ustu'mila fi ghairil mawdu' lahu indahu, makanya ada indahunya. Fi istilahihi, indahu ay fi istilahihi, enggak? Fi istilahihi, ini fi istilahihi. Maka ini disebut sebagai majaz. Bagi dia penggunaan ini majaz, penggunaan ini hakiki. Tapi bagi dia penggunaan ini hakiki, penggunaannya juga majaz. Ini yang bikin agak perlu perhatian yang ekstra. Urfi'am itu sudah kesepakatan, tapi nggak tahu yang pertama kali buat kesepakatan itu siapa. Kalau urfi khos kesepakatan, tapi kesepakatannya kita tahu, misalnya ahli nahwu, ahli fikih. Apa contoh-contoh ahli nahwu? Ahli fi'il misalnya, kalimat fi'il, al-fi'lu. Kalau menurut ahli lugha kan fi'il adalah perbuatan. Enggak, fi'il menurut ahli nahwu mawdu' lahunya adalah kalimat dalam ala makna ila akhirih. Ini mawdu' lahunya. Ketika mereka istimalnya apa misalnya nih? Al-fi'lu salasatun. Sesuai dengan mawdu' lahu enggak? Sesuai. Berarti ini hakiki. Terus dia habis itu ahli nahwu dalam bukunya bilang fi'luka qabihun.
Penggunaannya sesuai dengan ini enggak? Tidak, maka ini mah fistilahihi, gara-gara ada fistilahi tafawutu, tergantung siapa yang mukhatabnya, tergantung siapa yang ngomong. Tuh, ada pertanyaan? Dan simpel kayak gitu kalau nanti kalian bingung. Kalau dalam buku kalian akan baca, ada banyak cara kalau nanti tinggal baca. Karena ini nanti biasanya dipakai di dalam buku usul fikih. Kalau definisi di ilmu balaghah, umumnya tidak ada istilah bid'ah untuk umumnya, kecuali di level-level lanjutan. Apa? Kalau ada istilah bid'ah kotor. Tapi kalau ada istilah bid'ah kotornya akan membuat kayak gitu. Ada pertanyaan? Orf am, ada orf am, kelompok tertentu, tapi kita nggak tahu siapa. Jadi syar'i ini bukan ahli fikih ya, ahli fikih karena di sini istilah-istilah itu maksudnya urfi khos. Kalau syar'i itu yang istilah-istilah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat, puasa, sholat, itu masuk ke sana. Tapi kalau usul fikih itu kayak misalnya syartun, ruknu, misalnya yang lain-lain, syartun, sababun, hal-hal yang dibuat oleh orang ahli fikih. Contohnya ada itu untuk seluruh makhluk hidup alal ard, seluruh mayat dibu alal ard, seluruh makhluk yang berada di atas bumi seluruhnya tanpa mengkhususkan siapapun. Dapat mayat dibu alal ard. Terus ahli orfam ini mengatakan kemudian diistiamal ada batu mata sesuai dengan mayat di bawah mata sesuai hakikat. Ketika kamu bilang habis itu contoh kedua, ya aku bilang dorong itu ada bata. Yang kamu maksudkan adalah manusia. Khusus dapat itu yang saya maksud manusia, bukan sebagai bagiannya. Maka ini nanti tidak sesuai dengan auto lah. Padahal dapat itu artinya makhluk hidup. Tapi kamu maksud dorong itu dapat, dorong insanan. Saya kalau ngomong orang. Maka di sini majelis ini dalam karena tidak sesuai maupun lakunya. Ya, majelis istilah ini kayak gitu. Ada pertanyaan? Ini nanti istilahnya berarti ini sholat hakikoh lughawiyah. Ini ya majelis lughawiyah. Ini tapi bukan majelis lughawiyah, ini bukan ya. Ini istilah lain. Ini lafaz ini hakikoh lughawiyah, majelis lughawiyah. Lafaz ini hakikoh syar'iyah. Lafaz ini majaz syar'i. Lafaz ini hakikoh urfiyah ammah. Lafaz ini majaz urfi ammah. Lafaz ini hakikoh urfiyah khassah. Lafaz ini hakikoh majaz urfi khos. Cukup sampai situ dulu. Tapi kalian renungkan, nanti kita baru masuk majaz insyaallah.
pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad